Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrian Saifuddin dengan NIM 2506051110091. Saya berasal dari kelas J Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Kamilus Zaman, MPDI. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait demokrasi yang dimana ini adalah tugas UTS saya, yaitu simulasi mengajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan tema demokrasi. Nah, kita harus perlu tahu dulu apa sih definisi dari demokrasi itu sendiri. Kita masuk ke definisi atau pengertian dari demokrasi. Nah, secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara terminologis, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Nah, dalam sistem ini setiap warga itu eh, memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita perlu tahu hakikat dari demokrasi. Nah, hakikat demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, artinya setiap keputusan yang diambil berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Jadi, demokrasi juga mencerminkan nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi nilai dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita perlu tahu juga yang namanya sejarah demokrasi. Nah, di sini sejarah demokrasi itu dimulai dari fase klasik. Nah, demokrasi pertama kali muncul di negara kota Polis, Athena, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, sistem yang digunakan yaitu demokrasi langsung, yang dimana rakyat berkumpul untuk membuat keputusan politik. Jadi hal ini itu bisa terjadi. Mengapa? Karena wilayahnya itu kecil dan populasinya itu sedikit. Makanya demokrasi langsung ini bisa terjadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke fase abad pertengahan, yang dimana pada fase ini konsep konsep demokrasi itu mulai melemah. Mengapa? Karena kekuasaan lebih banyak dikuasai oleh sistem feodal dan raja-raja absolut. Yang artinya keputusan itu sepenuhnya berada di tangan raja, sementara rakyat hampir tidak memiliki peran. Namun, muncul sebuah peristiwa penting, yaitu Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, yang menjadi awal mula pembatasan kekuasaan raja. Nah, kita masuk ke fase modern, yang dimana pada masa ini demokrasi itu berkembang pesat, yang dipengaruhi oleh pemikiran Renaissance dan Aufklärung atau pencerahan. Jadi perkembangannya itu mencapai puncak pada Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1789, yang dimana membawa semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nah, dari sinilah muncul konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kita masuk ke sejarah demokrasi dalam konteks Indonesia. Jadi di Indonesia, nah, gagasan demokrasi mulai masuk ke Indonesia itu melalui pendidikan
yang bergaya barat pada awal abad ke-20. Nah, tokoh-tokoh pergerakannya dari nasional seperti H.O.S. Cokro Aminoto, Soekarno, dan Muhammad Hatta itu kemudian mengembangkan gagasan tersebut dengan menyesuaikannya dengan nilai-nilai asli Indonesia. Jadi seperti gotong royong dan musyawarah. Seperti itu. Nah, kita lanjut masuk ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demokrasi ini memiliki ciri khas seperti musyawarah, gotong royong, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu dapat dibagi menjadi beberapa periode. Nah, periode yang pertama yaitu demokrasi liberal pada tahun 1945 hingga 1959, yang dimana ditandai dengan banyaknya partai politik itu namun kondisi politik kurang stabil. Nah, yang kedua yaitu ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah kepemimpinan Soekarno, yang dimana kekuasaan itu lebih terpusat. Nah, yang ketiga yaitu masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998 yang dipimpin oleh Soeharto, yaitu dengan kondisi yang relatif stabil tetapi kebebasan masyarakat itu terbatas. Nah, yang terakhir pada era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang, yang dimana demokrasi itu menjadi lebih terbuka dan pemilihan umum dilakukan secara langsung. Nah, saat ini masyarakat itu memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan media juga semakin terbuka. Jadi, namun masih terdapat tantangan seperti praktek korupsi dan politik uang atau penyuapan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Jadi, oleh karena itu, meskipun demokrasi di Indonesia sudah berkembang cukup baik, masih diperlukan yang namanya perbaikan agar menjadi lebih jujur dan juga adil. Nah, setelah itu kita perlu tahu juga prinsip-prinsip dari demokrasi. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Jadi, kebijakan negara itu dibuat oleh rakyat atau wakilnya. Dan yang kedua yaitu hukum yang adil. Jadi semua itu setara tanpa memandang bulu. Jadi diterapkan pada semua orang. Nah, yang ketiga, pemilu berkala. Jadi pergantian pemimpin secara damai. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat yaitu ada jaminan HAM. Jadi kebebasan bersuara itu mutlak dilindungi. Dan yang terakhir yaitu ada keseimbangan hak. Jadi mayoritas itu dihormati, yang minoritas itu tetap aman. Jadi seperti itu, tanpa terkecuali. Baik, jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi demokrasi itu adalah sistem di mana rakyat itu punya kekuasaan untuk menentukan arah pemerintahan. Nah, di Indonesia, demokrasi dijalankan itu berdasarkan nilai Pancasila dan terus berkembang sampai sekarang. Dan masyarakat juga sudah lebih bebas berpendapat, tapi masih ada masalah seperti kayak korupsi dan politik uang atau penyuapan. Jadi intinya demokrasi di Indonesia itu kita kita itu sudah cukup baik, tapi masih perlu harus diperbaiki supaya lebih jujur dan adil atau juga transparan, kasarnya seperti itu ya. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.